Kalau dia sampai 1 bulan, Mbak Ade keluar dari kantor ini. Bukan dia. Sono. Oh, sana. Oh, iya. Lo sebetulnya mau cuti? Apa mau? Maaf ya. Kamu ikut cuti sama dia? Mau, boleh. Kalau boleh. Mau? Iya. Abis dah. Abis. Apa sih, Gil? Kenapa sih? Saya cuti 60 tahun. Oh, Mas Legil cemburu? Enggak. Hah? Masih ada Mas Tapi Ari. kelihatan. Mau lihat buktinya gak? Mana? Nih, ada tuh. Di awal puasa di bulan Ramadan ini, sejumlah PNS di sejumlah instansi daerah tampak tidak masuk kerja, seperti di kantor dinas Kesbangpol Kabupaten Pandeglang. Suasana sepi tampak terlihat di seluruh ruangan, tak terkecuali kursi milik para pegawai yang masih kosong. Padahal pihak sekretaris daerah Kabupaten Pandeglang telah memberikan instruksi bila pelayanan masyarakat tetap harus berjalan. Jam kantor di bulan puasa Ramadan juga telah ditetapkan, yakni masuk pukul 8 pagi hingga pukul 15.30 petang. Ini kurang lebih hampir ya 95% lah ya. Itu karena ini belum menandatangani nih daftar hadir ya. Jadi yang di sini yang tertera di sini ya ada kurang lebih 95 orang ya. Sementara itu di hari pertama bulan Ramadan di Kuningan, Jawa Barat, ditemukan banyak pegawai negeri sipil yang terlambat datang ke kantor. Para pegawai yang telat dilarang ikut apel pagi di depan pendopo Pemda setempat sehingga mereka tampak hanya menunggu di depan pintu gerbang kantor Pemda. Para pegawai negeri sipil yang terlambat baru diperkenankan masuk setelah apel pagi selesai. Walau terlambat, tidak ada pemberian sanksi dari pihak kantor. Selain pegawai yang terlambat, beberapa kantor dinas pemerintah Kabupaten Kuningan banyak ditemukan ruang kerja yang masih kosong sama sekali. Belum ada satupun pegawai yang hadir meski waktu telah menunjukkan masuk kerja. Hal serupa juga terjadi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Suasana kerja di sejumlah kantor dinas maupun Pemda terlihat sepi dari aktivitas pegawai. Aktivitas pelayanan masyarakat yang semestinya dilakukan mulai pukul 8 pagi masih terlihat sepi dengan meja kursi milik pegawai yang kosong. Saat gelar upacara yang rutin dilaksanakan setiap Senin pagi juga hanya diikuti segelintir pegawai. Menyikapi hal tersebut, Bupati Majalengka berniat akan memberikan pembinaan kepada pegawai yang tidak masuk kerja di hari pertama bulan puasa. Selain itu, pihaknya akan mendata sejumlah pegawai yang sengaja tidak masuk tanpa keterangan dan akan memberikan sanksi tegas. Kalau mana itu terjadi ya, pembinaan harus ditingkatkan. Sanksi Pak mungkin Pak? Ya pembinaan yang utama. Pembinaan. Ya. Kini apapun alasannya, sebagai abdi bangsa, sudah seharusnya para PNS memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat. Dengan absennya mereka di hari pertama bulan puasa, setidaknya mereka telah mengganggu pelayanan masyarakat. Tim Liputan memberitakan. Nah, kan, Gil, lihat diri. Oh, ibu-ibu itu tadi terlambat, kan dia harus masak untuk suaminya. Bayangin aja dia harus bangun dari jam 2:30 tapi kan jam loh. kerjanya juga udah dimundurin. Jam kerjanya enggak tadi apa jam 7 kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nggak punya receh, nanti aja Pak. Maaf, saya bukan minta sumbangan. Mau ngapain? Intinya pada saat pejabat paling tinggi di negara kita mencontohkan hal tidak baik, terjadilah mereka kan pada masuk, masyarakat. Gak janjian. Pak Maaf. Presiden nggak janjian dan dia nggak bilang kalau dia nggak mau masuk. Maaf sekali lagi, bulan suci Ramadan, puasa hari pertama tidak seharusnya dibuat alasan untuk bermalas-malasan. Intinya mencari pahala sebanyak-banyaknya. Waktu habis. Cukup di sini jumpa kita. Belum. Udah habis kan? Belum. Udah. Ya kan, jadi kalau misalnya telat-telat wajar karena ibu-ibu itu harus masak pagi-pagi buat suaminya, sahur, bangunin sahur, cuci piring. Mbak Seli, bukan masalah wajar atau tidak wajar, tapi pada saat pekerjaan itu urusannya untuk kepentingan umum, itu tidak bisa ditolerir lagi. Ya. Mereka digaji Hari oleh pertama masih mereka kaget. digaji oleh kaget puasa. Ingat, Perut puasa aja kaget. Maaf Mbak Seli, puasa itu makanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi pada saat dia menjalankan ibadah puasa dengan keterpaksaan, mendingan gak usah puasa, percuma cuma dapat lapar aus. Bisa jadi juga motornya ini kempes. Udah gitu kan Kempes berjamaah, dia kan puasa kerjanya berjamaah. di ruangan ber-AC. Tunggu, apa kempes apa? Motornya kempes berjamaah. Kempes berjamaah. Loh, puasa juga berjamaah.
Iya. Kempes berjamaah. Waduh, Kang tambal bannya bisa 2 RT tuh. Ya siapa tahu. Siapa tahu. Bulan puasa nggak boleh nggak boleh fitnah, nggak boleh sujud, Bukannya fitnah. nggak boleh Gini. berpikiran jelek. Benar, saya selalu positive thinking terhadap pemerintah. Tapi pada saat saya dengar Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bekerja di Cikeas, tidak ke istana, why? Sakit perut katanya. Hah? Sakit perut deh. Sakit perut? Apakah di istana tidak ada toilet? Repot dong. Ah, repot gimana? Saya pernah kerja di istana hantu, nggak ada repotnya. Di sana hantu. Iya pantas emang udah kayak hantu. Nah, PNS lagi juga kan kerjanya cuma dari jam 8 sampai jam 3 selama Ramadan. nah. Itu Udah berarti gitu ada biar istirahatnya kusut. juga. Ada istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Berarti Nah. 9, 10, 11, 12. 12. Eh, Istirahat. 3. Enggak, Iya, udah 5 3. jam aja. Cuma 5 jam bekerja. Alasan di bulan puasa di hari pertama. Kerja di ruang AC. Kerja di ruang AC bermalas-malasan tidak Nggak masuk. panas-panasan kayak- Tapi giliran di mall yang Ah. ada AC-nya juga dia semangat. Tuh. Itu dia jangan Satu lagi berpikir pertanyaan saya. Apa? Why? Satu, nih ya jawabannya jangan berpikir buruk. Bisa jadi dia 5 jam atau nggak masuk atau di mall beradem-adem karena mau ngabisin duit. Karena kan gaji ke-13 sudah turun. Dia bingung ngabisin Waduh, duitnya gaji kemana. ke-13 udah turun. Itu dia, gaji ke-13 sudah turun. Berarti kan sudah diberikan keistimewaan oleh pemerintah. Mhm. Apa yang kurang? Yang kurang waktu buat jalan-jalan. Menurut dia kurang. Kenapa Mbak Ade? Waduh. Lemas. Kan udah buka, kok dia masih lemas aja ya? Waduh, astagfirullahaladzim. Ya Allah, pakaiannya begini lagi. Apa? Ini pakaiannya begini. Kalau ngelihat yang kayak gini kan, ya ampun. Mbak, Ade, kenapa sih? Kan Lemes? udah buka. Emang belum buka? Ini kan puasa pertama, besok boleh nggak sih setengah hari? Dan Kayak anak kecil setengah Ah, hari. Mbak Ade, maaf, sedikit boleh saya kasih tahu? enggak. Enggak boleh sedikit. Banyak Saya boleh, kasih banyak. nih biar semangat. Banyak boleh, banyak. Biar semangat. Jangan salah, pisang itu mengandung banyak sekali vitamin dan protein. Orang pemain olahraga itu jangan dikasih makan tapi dikasih pisang karena ini cukup memenuhi kebutuhannya dan tidak membuat terlalu kenyang. Oke, terima kasih dokter piaraan saya. Begini Mbak Ade, saya sedikit kasih Siapa tahu tahu ya. semangat megangnya ahli deh. Saya kasih tahu sedikit. Ini kan bicaranya masalah puasa setengah hari. Sebentar ya Mbak Ade ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau diapain orang? Ini mau Mas Ragil, bicara. aku kebetulan lagi banyak pulsa. Mas Ragil kodenya berapa biar aku dukung lewat SMS? Kenapa? Bildacil kan? Tuh kan bener. Saya mau kasih tahu. Pada dasarnya puasa itu dari terbit matahari hingga terbenamnya matahari. Kalau urusan setengah hari itu anak kecil pun tidak dibolehkan seperti itu. Untuk pembelajaran saja. Anak kecil Sistem- boleh, ponakan Boleh. aku dari pagi jam 12 makan, Ngar. habis itu dilanjut lagi puasanya. Ngerti, itu untuk pembelajaran kepada orang tua gimana menyikapi supaya anak terbiasa untuk berpuasa. Dalam hukum Islam tidak ada puasa setengah hari. Cukup di Alah. sini jumpa kita. belum. Nggak Halo, bisa, cukup. Bang Ragil aja tidur, bangun-bangun udah jam 1, jam 2. Saya? Iya. Berarti kamu ngintip saya tidur? Aduh. Aduh mana pakai sarung Jam berapa? doang. Jam 2, jam 5 Jam 2 dia tadi. baru bangun. Tadi Jam 2 ngakunya baru jam bangun. 5. Jam 2 baru bangun, beres-beres ini nih kesini udah setengah 5. Oh. Ya kan nyari numpang buka doang biar ngirit. Astagfirullahaladzim. Bener. Bener ya? Kok pada tahu ya? Bikin malu jadinya. Emang kalian nggak pada lemes apa ini kan puasa Kan udah pertama? buka. Aku udah buka tadi, buka pakai Udah, kurma. Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cium tangan. Jadi Mbak Dai. untung saya halangin pakai tangan. Kalau enggak coba Mau nyeruduk izin yang minta cuti, lain. Mbak Dai. Ya. Sama Apa ini? Tadi Kenapa, izin kenapa? minta Tadi cuti Kenapa? lebaran. Sebentar, kenapa? Apa? Izin cuti lebaran. Sini. Kita baru puasa satu hari. Duduk. Enggak, tadi dulu kita baru puasa satu hari. cuti lebaran. Makanya dengerin. Mbak Ade ini namanya siapa? Karyawannya Ini namanya siapa? Javi. Hah? Javi. Javi. Oh, kayak ikan asin Javi. Apa? Teri Javi. Gini, Kenapa? Mas Javi, puasa kita baru hari pertama. Hari pertama. Sudah mau izin Cuti lebaran. cuti lebaran. Ini lebaran apa nih? Lebaran Idul Adha.
Lebaran ngantri. Lebaran Ya udah nggak usah dengerin Bang Ragil deh. Sama nomor telepon, Iya. Mbak Day, kalau Oh, boleh iya. Dari Perasaan tanggal tadi berapa lemas. sampai tanggal berapa? Perasaan tadi dia udah lemes-lemes. Tadi lemas kok tiba-tiba seger nggak ada. Abis. Lo main buka. Enggak, bentar. Sini. Pada saat minta izin untuk cuti lebaran, gue masih ikhlas. Pada saat minta nomor telepon, lu saingan sama gue. Emang lo belum dapat juga nomornya? Belum. Ya. Mas Ragil kalau minta suka kasar, kalau ini kan lembut Tuh, suaranya. makanya kalau kita jangan sampai nyetak. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Saya nggak kasar, saya ngeliat dulu kan. Enggak, dari omongannya aja udah basah akunya tuh. Muncrat. Kalau boleh cutinya sebulan, Mbak Day. Cutinya sebulan kalau boleh. Oke. Oh, lo keluar aja, mendingan lo keluar. Kenapa sih Mas Ragil? Sebel gue. Mentang-mentang minta Mbak Ade, nomor cuti telepon. itu paling lama 10 hari. 10 hari. Itu Oh, iya. pun sebenarnya cuti bersamanya hanya berapa hari, sisanya itu Nah. kalau punya jatah cuti. Benar. Kalau dia sampai 1 bulan, Mbak Ade keluar dari kantor ini. Bukan dia. Sono. Oh, salah. Oh iya. Lo sebetulnya mau cuti? Apa mau? Maaf ya. Kamu mau ikut cuti sama dia? Mau, boleh. Kalau boleh. Mau? Iya. Habis dah. Habis. Apa sih, Gil? Kenapa sih? Saya cuti 60 tahun. Oh, Mas Ragil cemburu? Enggak. Hah? Masih ada Mas Tapi Ari. kelihatannya cemburu. Ayo Mbak Day. Ya udah. Yaudah. Oke. Ayo kita keluar. Oke, kalau gitu ya. Dah, aku ngurusin cutinya dulu. Mas Ragil, kok jadi kerudungan gitu? Nggak suka saya dengan siapa tuh karyawan tadi tuh? Javi. Kenapa? Itu mungkin dia mengikuti gaya PNS. Dia nggak kenal kok sama tuh PNS ngikutin gaya. Ini suka sujon aja Mungkin ya. Puasanya cuma dapat lapar sama aus doang. Maaf. Saya cuma mengingatkan saudara saya. Javi ya namanya. Javi itu saya menganggap sebagai saudara. Tapi Javi enggan banget saudara sama saya. Yo, jelas gak mau. Itu yang saya pertanyakan. Padahal saya menyarankan demi kebaikan. Segala cuti sebulan, ingat. Saya aja puasa hari pertama ini nih. Dari tadi pagi sampai sekarang masih di kantor. Dan baru makan 3 kurma dan air putih. Wih. Oh ya? 3. Hebat Gak lapar lo? Bukan nggak lapar sih lapar. Baru ada yang ngasih itu doang. Saya nungguin. Pantesan tadi ngeliatin nasi kotak orang dipegang-pegang. Enggak lah, ada makanan. Belum saya makan nih contohnya nih. Iya. Nih, Makanannya contohnya. siapa itu? Nggak tahu. Kayaknya udah 4 hari, makanya saya malas makan dari belum Ramadan. Udah Jadi deh, gitu, pokoknya Mbak Seli. gini loh, kalau misalnya PNS itu terlambat atau mungkin dia apa ya? Pada saat bulan puasa mungkin pemerintah pengen mereka tuh kusuk menjalankan ibadah. Gini aja deh, kalau andai Tidak terganggu. kata Supaya pada insaf. instansi pemerintah itu dikurangi jam kerja dan juga bisa izin, saya tahun depan jadi PNS aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dikira jadi PNS murah. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bubaran kantor. Wah. Bubaran kantor. Wah. Ini ketawa. Ya Bapak. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Panji di Jakarta. Panji. Alhamdulillah. Oh. Gimana Mas Ragil? Panji Tengkorak. Puasanya semua teman-teman bubaran kantor. Alhamdulillah puasa pada hari pertama ini insya Allah kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi pahala kita dapatkan. Dan pada saat yang kita kerjakan di siang hari tadi mendapat catatan tersendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup di sini jumpa kita.